الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. Ada orang dalam neraka itu loh berharap pada Allah. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, berteriak-teriak, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pengasih. Akhirnya dipanggil oleh malaikat. Kamu dipanggil. Kenapa kamu kok berteriak-teriak ya Hanan, ya Manan gitu? Ya saya berharap pada Allah. Oh begitu. Maka Allah berfirman, kamu berharap pada saya, sudah kamu keluar. Nah, doa itu dengan lisan juga bisa, tapi doa dengan hati juga malaikat. Bahkan hakikatnya doa itu dalam hati. Di mana saja kita berharap pada Allah malaikat. Kita tidak tahu mana amalan yang akan diterima oleh Allah. Walaupun khidmat. Nah, Nabi Musa itu pergi ke puncak gunung, asal mulanya niatnya itu khidmat, yaitu cari api untuk istrinya. Cari api untuk istrinya. Tapi setelah sampai puncak gunung, tahu-tahu dapat firman Allah. Nah, siapa yang ngira? Nah, kita ini walaupun ke sawah, ke ladang, ini punya harapan kepada Allah yang besar. Ini sahabat-sahabat di Madinah yang akhirnya jadi tokoh-tokohnya sahabat itu semula kan. Asalnya pergi ke ladang itu, sampai di ladang ketemu Sayyidina Mus'ab Ibnu Umar. Pulang-pulang dari ladang sudah jadi wali. Nggak ngerti kita ini. Pokoknya di mana saja kita berharap pada Allah. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW itu asal mulanya tidur di Masjidil Haram, tidur bersama Sayyidina Ali, bersama beberapa familinya tidur. Tahu-tahu didatangi malaikat Jibril, dibangunkan, diangkat ke langit. Nah, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu asal mulanya itu Nabi itu tidur. Ya, walaupun tidur kamu berharap kepada Allah, barangkali nanti tidur ini diberkati oleh Allah. Seperti Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas itu dapat ilham dakwah itu banyak yang ketika waktu tidur. Waktu tidur itu beliau dapat ilham dakwah. Di orang iman itu di mana saja berharap, waktu sholat berharap, waktu dakwah berharap, waktu ta'lim berharap, waktu tidur pun berharap, waktu khidmat cari makan pun berharap. Berharap kepada Allah sesuai dengan sabda Nabi, inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Allah itu punya pemberian-pemberian di waktu-waktu yang tidak dikira-kira, maka senantiasalah cadong berharap kepada pemberian Allah yang tidak dikira-kira itu. Orang itu dapat pengalaman hubungan dengan Allah itu nggak ngerti sebenarnya kan. Dulu ada seorang ulama besar, wali besar, namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi. Hafi itu maknanya yang tidak berserandal. Ini wali besar mereka. Ilmunya tersebar kemana-mana. Di kitab-kitab para ulama itu banyak diceritakan. Ini ceritanya beliau ini tahu-tahu berubah tuh gimana. Asalnya beliau ini orang dunia, sama sekali nggak mikir agama. Di tengah-tengah dia main-main dengan teman-temannya, tiba-tiba ada orang yang ngajak dia pergi ke masjid. Besar ke masjid, tapi nggak tahu tuh, mungkin yang ngajak itu sangat ikhlas atau bagaimana. Hatinya itu langsung bergetar. Saking bergetarnya itu sehingga dia lupa nggak pakai serandal, langsung lari ke masjid.
Mulai saat itu dia berubah, sehingga supaya dia ini tidak lupa dengan nikmat Allah itu, dia kasih nama Bishr al-Hafi, Bishr yang tidak berserandal. Gara-gara tidak berserandal, tergopoh-gopoh pergi ke masjid, Allah terima, buka hatinya, berubah total jadi orang yang sangat-sangat soleh. Coba malaikat. Nah, siapa yang mengira? Nah, kita nggak tahu malaikat. Ya. Kita nggak tahu. Maka setiap saat kita ini senantiasa berharap nikmat Allah, berharap Allah akan menerima kita. Kita nggak tahu. Saya itu sudah dakwah bertahun-tahun kok nggak berubah-ubah hati saya ini. Sholat ya tetap males, dipaksa-paksa. Kenapa tuh hati saya itu? Ada apanya sebenarnya hati saya itu? Nah, lah itulah kita berharap tuh kan. Kalau kita berharap terus, tanda akan ada pertolongan Allah. Ada orang tuh di neraka sebenarnya kan, sudah lama bertahun-tahun di neraka. Tetapi berbeda dia nih, orang-orang di neraka itu biasanya sudah putus asa, udah ghalabat alaina syaqwatuna. Yes, panjen wong ciloko, awis wong ciloko, ngono kuwi tok. Tapi ini ada orang dalam neraka itu loh berharap pada Allah. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, berteriak-teriak. Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Pengasih. Akhirnya dipanggil oleh malaikat, kamu dipanggil. Kenapa kamu kok berteriak-teriak ya Hanan, ya Manan gitu? Ya saya berharap pada Allah. Oh begitu. Maka Allah berfirman, kamu berharap pada saya, sudah kamu keluar. Nah, jadi orang itu kalau hatinya itu berharap, tanda mau diberi sebenarnya, walaupun di neraka. Tapi kalau orang itu hatinya nggak ada harapan, alah paling bayarnya begitu, nggak ada harapan kepada Allah, maka nanti nggak ada perkembangan itu. Sudah begitu aja, nggak ada perkembangan. Kalau amal itu berharap, sholat saya ini, saya berharap istimewa, tidak seperti sholat tadi. Dengan sholat ini Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan luar biasa, karena sekarang menghadap kepada Allah yang maha luar biasa. Nah, keluar saya hari ini, saya berharap akan luar biasa. Kalau kita senantiasa berharap pada Allah begitu, nanti kita akan selalu mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Tapi kalau kita nggak ada harapan, biasa ini, ya, itu nanti itu membuntu nikmat Allah. Maka subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzunni abdi bi fadunnu bi khaira. Aku ini menurut sangkaan hambaku kepada aku. Jadi kalau orang itu walaupun amal, tapi kalau nggak sangka baik sama Allah, banyak amal, biasa amal, maka nanti ya biasa-biasa aja, biasa aja, nggak ada perkembangan. Tapi kalau hatinya penuh harapan, nanti tiba-tiba terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Nah, kita senantiasa berharap kan. Nah, hari ini semoga Allah jadikan hari istimewa, tidak sama dengan kemarin. Iman kita akan meningkat, amal kita akan meningkat. Itu berharap pada Allah. Orang yang tidak berharap, kata Syekh Ilyas, tandanya orang yang tidak bernasib baik, katanya. Malaikat Nabi itu ketika mendengar malaikat Jibril membaca ayat Alif Lam Mim, ini kebanyakan manusia tidak paham tuh malaikat maknanya apa. Tapi ketika malaikat Jibril mengatakan alif, Nabi itu mengatakan iya, iya. Lam, iya, iya. Mim, iya, iya. Enggak ada yang paham, tapi Nabi paham ini.
Kalau kita cari dalam kamus bahasa Arab, alif lam mim nggak akan ada itu maknanya. Tapi Nabi paham, Allah kasih paham. Sebagian para wali-wali Allah ya paham. Tapi kita mungkin tidak paham. Nah, oleh karena Allah SWT, di kefahaman agama ini bukan hanya dengan kalimah-kalimah yang kita dengar, tidak. Kefahaman itu hakikatnya dari Allah SWT. Maka mendengarkan agama dengan doa, nanti lama-lama dapat pengalaman. Kalau kita tuh mendengarkan taklim, mendengarkan ilmu agama dengan doa, dengan gembira, dengan syukur, insya Allah Allah kasih tambahan kefahaman. Dan orang itu nilai amalannya itu menurut kefahamannya. Walaupun amalannya kuat, ini kalau kefahamannya sedikit, nanti nilainya kecil. Amalnya kecil tapi fahamnya besar, nanti nilainya besar. Nah, malaikat ini ada insinyur pertanian, ya malaikat. Dia ini punya paham pertanian banyak. Dia kerjanya cuma duduk-duduk di pinggir sawah itu puter-puter. Tapi gajinya banyak malaikat. Tapi yang tukang macul terus, gajinya sedikit. Karena apa? Ilmunya lain. Nah, di situ itu. Agama juga begitu. Nabi mengatakan rakaatani min alimin zahidin khairun min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahr. 2 rakaat dari orang alim, faham betul agama. Paham agama itu bagaimana? Faham keagungan Allah, faham akhirat, faham cara ngamalkan agama. Pokoknya faham agama. 2 rakaat dari orang yang faham betul agama, zahid, dan dia tidak senang dengan dunia ini, zuhud. Ini lebih baik dari ibadahnya seluruh orang yang ibadah di seluruh dunia yang tidak punya sifat seperti itu. Jadi kita nanti sholat, kefahamannya lain, maka nilainya lain. Rasulullah sholat, sahabat sholat, kita juga sholat. Tapi yang beda itu apanya? Rakaatnya tidak beda, bacaannya tidak beda. Yang beda apa? Kefahamannya. Maka nilainya jadi beda. Orang itu kalau punya kefahaman itu apa aja bernilai sebenarnya. Di dokter, di rumah sakit itu melihat orang tok itu, oh kamu sakit, tulis resep, langsung dapat 50.000. Tapi kalau kamu melihat orang sakit, nulis resep, kira-kira ada 50.000 apa enggak? Enggak. Bisa-bisa malah dipentungi polisi kamu. Ini orang palsu ini. Jadi kefahaman itu ada nilainya. Maka jangan bayar ngantuk saja, nanti nggak paham jadinya itu. Kefahaman ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.